adalah kerusakan pada jaringan tubuh akibat panas, bahan kimia, arus listrik atau radiasi. Faktor seperti suhu, bahan pembakar, durasi kontak, dan jenis jaringan yang terkena mempengaruhi efeknya. Luka bakar dapat merusak lapisan dalam kulit pada kasus yang parah. Luka bakar juga bisa terjadi akibat kerja karena cedera. Pelatihan penting untuk mencegah luka bakar di tempat kerja juga mencakup penanganan bahan kimia dan produk kimia secara aman, meningkatkan kesadaran akan cedera yang disebabkan oleh benda dan zat panas. Jenis-jenis luka bakar menurut Lewis 2011 ada beberapa jenis luka bakar. Yang pertama, luka bakar termal atau panas disebabkan oleh karena terpaparnya atau kontak dengan api, cairan panas atau objek-objek panas lainnya. Penyebab paling sering yaitu luka bakar yang disebabkan oleh terpaparnya dengan suhu panas seperti terbakar api secara langsung atau terkenal permukaan logam yang panas. 2. Luka bakar kimia. Luka bakar kimia terjadi akibat paparan asam, basa, dan senyawa organik. Selain kerusakan jaringan, mata juga bisa rusak jika terkena bahan kimia tersebut. Asam ditemukan di rumah dan tempat kerja dan termasuk klorida, oksalat, dan hidroklorat. 3. Luka bakar elektrik atau listrik disebabkan oleh panas yang digerakkan dari energi listrik yang dihantarkan melalui tubuh. Berat ringannya luka dipengaruhi oleh lamanya kontak, tingginya voltage, dan cara gelombang elektrik sampai mengenai tubuh. Poin keempat, cedera akibat asap dan inhalasi. Cedera akibat asap dan inhalasi akibat menghirup udara panas atau bahaya kimia berbahaya dapat merusak saluran pernapasan. 3 jenis cedera akibat asap dan inhalasi dapat terjadi: asfiksia, metabolik, cedera saluran pernapasan atas, dan cedera saluran pernapasan bawah. Dan yang kelima, luka bakar radiasi disebabkan oleh terpapar dengan sumber radioaktif. Tipe injury ini seringkali berhubungan dengan penggunaan radiasi ion pada industri atau dari sumber radiasi untuk keperluan terapeutik pada dunia kedokteran. Terbakar oleh sinar matahari akibat terpapar yang terlalu lama juga merupakan salah satu tipe luka bakar radiasi. Baik, selanjutnya yaitu patofisiologi. Luka bakar disebabkan oleh perpindahan energi dari sumber panas ke tubuh melalui konduksi atau radiasi elektromagnetik. Jenis luka bakar termal, radiasi atau bahan kimia dapat menyebabkan kerusakan jaringan melalui koagulasi, denaturasi protein, dan ionisasi isi sel. Tempat utama terjadinya kerusakan adalah kulit dan mukosa saluran pernafasan bagian atas. Jaringan dalam termasuk organ dapat merusak akibat kontak berkepanjangan dengan sumber panas. Gangguan pada kulit dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti kehilangan cairan, infeksi, hipotermia, jaringan parut, gangguan imunitas, dan perubahan fungsi serta penampilan tubuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana farmakologis dari luka bakar. Perawatan luka bakar harus direncanakan berdasarkan kedalaman luka dan respon lokal, luasnya cedera, dan adanya respon sistematik. Perawatan luka bakar kemudian dilanjutkan melalui 3 fase. Yang pertama yaitu fase darurat atau resusitasi, yang kedua fase akut atau menengah, yang ketiga fase rehabilitasi. Meskipun ada prioritas untuk masing-masing fase, namun fase-fase tersebut saling tumpang tindih dan penilaian serta penanganan masalah dan komplikasi spesifik tidak terbatas pada fase-fase tersebut, namun dilakukan pada seluruh perawatan luka bakar. Kelas 1 dan 2 adalah salep, krip, pasta, dan gel. Manajemen luka atau perawatan luka bakar dapat dilakukan di rumah pada korban yang terluka luka bakar tingkat pertama. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meredakan luka bakar dengan cara air mengalir tetapi bukan es batu, atau udara antibiotik sistemik spektrum luas diberikan untuk mencegah infeksi. Yang banyak dipakai adalah golongan aminoglikosida
yang efektif terhadap Pseudomonas bila ada injeksi antibiotik diberikan berdasarkan hasil biakan dan uji kepekaan kuman. Antasida diberikan untuk pencegahan tukak, stres, dan antipirektik diberikan bila suhu tinggi. Terapi diet luka bakar. Terapi diet yang diterapkan pada pasien luka bakar adalah terapi diet nutrisi. Tujuan dari terapi diet ini untuk mempercepat penyembuhan pada area luka bakar. Pemilihan makanan yang tepat tidak hanya mengembalikan energi yang hilang dari pasien luka bakar, tetapi juga membantu memperbaiki kerusakan jaringan yang terjadi. Kondisi cedera luka bakar mengakibatkan tubuh membutuhkan asupan nutrisi yang lebih tinggi selama masa penyembuhan. Jadi, semakin luas luka bakar yang ada, maka semakin banyak pula nutrisi yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan. Secara umum, tidak ada jenis makanan tertentu yang dilarang untuk dikonsumsi penderita luka bakar, namun sangat dianjurkan untuk menerapkan asupan diet tinggi kalori dan tinggi protein. Jenis diet tinggi kalori dan tinggi protein tersebut adalah yang pertama, meningkatkan sistem imunitas untuk melawan risiko infeksi. Yang kedua, membantu penyembuhan luka lebih cepat. Yang ketiga, menjaga massa otot. Dan yang keempat, mencegah penurunan berat badan selama masa penyembuhan. Diet tinggi kalori dan protein tidak hanya dipenuhi pada makanan utama, namun makanan salingan atau snack sebaiknya juga yang memiliki nilai gizi tinggi. Hindari makanan dengan nilai nutrisi yang rendah seperti snack manis, permen, daging berlemak, atau roti. Konsumsilah makanan seperti daging utuh tanpa lemak, biji-bijian utuh, sayur, buah, serta produk olahan susu rendah lemak.